Ya, baik Tribuners, dapat kami informasikan kembali. Saat ini kami tengah berada di wilayah Desa Cisempur, RW 5, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan tepat di depan saya merupakan salah satu keluarga korban meninggal dunia TPT ambruk yang terjadi di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, yang terjadi pada Jumat siang. Dan tepat di depan saya, Kang Jajang adalah sepupu dari mendiang Kang Heri. Kang Jajang, mungkin bisa dijelaskan Kang, untuk almarhum Kang Heri telah dimakamkan di mana Kang? Beliau dimakamkan di Kecamatan Mekarmukti, Ya. di Kampung Pasir Kudang saat ini. Nah, kebetulan saya ini pun baru pulang dari pemakaman. Alhamdulillah beliau sudah dimakamkan di sana. Nah, kebetulan saya tidak, karena berhubung ada pekerjaan, jadi cepat-cepat kembali ke Cisempur. Berarti dimakamkan di wilayah Dimakamkan Bumbulang, di wilayah Bumbulang, Kabupaten Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut ya Kang. Kabupaten Garut. Nah, memang Kang Heri itu aslinya dari daerah sana Kang. Dari daerah Garut. Kang, berarti jenazah Kang Heri itu dievakuasi ke rumah duka yang di Garut itu tadi malam? Tadi malam langsung setelah beliau dimandikan di rumah duka, kemudian dibawa ke Kecamatan Mekarmukti. Kang Jajang tadi kan sempat berbincang juga ya, mungkin Kang Jajang salah satu yang paling dekat dengan almarhum Kang. Mungkin sebelum kejadian sempat berkomunikasi nggak dengan almarhum? Sempat beberapa hari, 3 hari ke belakang saya komunikasi, saya minta tolong. Kebetulan beliau mengatakan sekarang udah kerja, jadi kadang pulang sibuk gitu, jadi nggak bisa. Nah, dari situ pas ketika hari Jumat, saya dapat informasi dari anak saya bahwa ada kecelakaan, ada musibah, terkena longsor. Saya pun sempat kaget, suruh anak saya untuk mengecek benar apa tidaknya. Nah, pada saat itu anak saya sempat susah dihubungin. Nah, kemudian kebetulan saya lagi berada di alun-alun Tanjung Sari. Tidak lama, sekitar 2:30 beliau, anak saya, jemput saya untuk segera merapat ke Desa Cisempur, ke lokasi kejadian. Nah, dari situ saya pun posisi sudah panik, sudah kalut lah, gimana mendengar orang yang paling dekat dengan saya, karena beliau tuh merantau ke sini sebetulnya saya ngajak, karena di kampung susah, gimana beliau pengen merubah nasib di sini. Saya ajak sampai dagang alhamdulillah sekarang udah punya rumah di sini, udah menjadi warga sini gitu beliau. Dan alhamdulillah beliau itu di sini sangat diterima dengan baik, termasuk sama tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Kampung Cisempur. Beliau sangat membantu, banyak jasa beliau. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di paling mulia di surganya Allah. Amin. Itu mohon doanya dari semuanya. Itu yang Kang, sosok almarhum Kang Heri di mata Kang? beliau adalah seorang kakak yang sangat sayang pada saya, meskipun saya sempat pindah-pindah tempat, tapi selalu beliau komunikasi dengan saya, ibaratnya saling mengingatkan, saling menolong, terutama ketika saya butuh bantuan, beliau selalu butuh curhat ketika saya menghadapi masalah, beliau selalu mengingatkan saya.
Kang, Akang salah satu dari pihak keluarga yang paling dekat dengan almarhum. Ini mungkin momen yang paling diingat antara Akang dengan almarhum. Momen apa, Kang? Ketika saya kehilangan semuanya, ibaratnya ditinggal kedua orang tua, terus saya keadaan terpuruk, beliaulah yang selalu mengingatkan saya di situ untuk selalu kuat, sabar, kamu laki-laki, kamu pergi dari kampung jauh-jauh sampai saya ikut ke sini karena saya tahu kamu orang yang kuat, itu kata beliau. Nah, dari situ saya mencoba lagi bangkit, terus berusaha membuktikan kepada beliau apa yang dia katakan, bahwa saya bisa menghadapi semua setiap masalah saya. Itu yang selalu dia tanamkan. Jadi kamu harus berani, terutama di dalam kebenaran, kata beliau. Kang Jang, mungkin sebelumnya Akang ada firasat buruk atau mungkin mimpi soal almarhum, kan? Pas malam Jumat itu saya sempat mimpi, cuman mimpinya kurang jelas. Saya seakan ketemu dengan keluarga, tapi terus ketemu almarhum bapak saya di situ tuh. Nah, saya hanya sebatas ini cuma mimpi. Nah, ketika setelah saya pulang Jumatan, mau siap-siap ketika pukul 2. Ya. Nah, siap-siap untuk jualan. Di situ saya kontak anak saya untuk segera berangkat karena saya mau belanja. Nah, seperti itu untuk persiapan lah. Nah, anak saya bilang, "Pak, saya telat berangkat. Ini ada kabar bahwa si Uwa kecelakaan." Nah, dari situ, kecelakaan di mana? Saya tanya. Ini katanya di tempat kerja. Nah, setelah itu ya udah cek dulu, pastikan. Nanti kalau misalkan udah pasti gimananya, jemput bapak. Tidak, kalau saya nunggu, saya kontak, beliau tidak aktif. Gitu. Begitu tiba-tiba sekitar 2:30 ada ke stan bawa untuk segera ke Cisempur. Dan Berarti Kang Heri itu salah satu orang yang paling mendukung saat Akang terpuruk dulu, ya Kang ya. Kalau Kang Heri ini memiliki anak berapa orang? anak dia memiliki anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama sekarang udah kerja, terus yang perempuan kedua kelas 3 SMK sekarang Di Cisempur, Pak? di Cisempur. Terus yang ketiga kelas 4 SD. Kang, Kang Heri kan telah tiada ya Kang ya. Ya, Mungkin Akang tadi saat bertemu dengan ketiga anaknya sama istrinya, Pak, apa yang disampaikan? saya sampaikan untuk selalu kuat, percaya bahwa Bapak sekarang udah ada di surga. Itu yang saya sampaikan, karena Bapak itu satu, dia lagi jihad posisinya, udah gitu habis ibadah sholat Jumat, harus bangga bahwa Bapak pasti di tempat yang paling tenang, paling yang mulia. Nah, itu yang saya sampaikan supaya mereka kuat. Oke, Kang Jang, hatur nuhun. Kami turut berduka cita ya Kang ya atas meninggalnya Kang Heri. Semoga almarhum dapat diterima di sisi Allah ya Kang ya. Amin, amin. Hatur nuhun atas waktunya Kang Jajang. Baik Tribuners, baru saja perbincangan kami bersama Jajang, salah satu keluarga korban meninggal dunia atas kejadian TPT ambruk di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, almarhum Heri telah dimakamkan di wilayah Bungbulang, Kabupaten Garut.
Demikian Tribuners yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, Kiki Andriana melaporkan dari Jatinangor, Kabupaten Sumedang.